Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bas Bimbeli Arek-arek Surabaya. Masih bersama saya Pak Muklis. Isi video kali ini tentang pembahasan soal-soal materi barisan dan deret aritmatika untuk jenjang SMP. Total ada 9 soal yang akan kita bahas bersama nanti, dari yang paling dasar sampai dengan yang memerlukan penalaran tingkat tinggi atau HOTS. Pokoknya dijamin setelah nonton video ini sampai selesai, adik-adik akan jadi jago materi barisan dan deret aritmatika ini. Oke, langsung kita mulai. Soal yang pertama. Diketahui barisan bilangan 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Suku ke-37 barisan tersebut adalah... Oke, pertama kita lihat dulu ya. Kenaikan dari satu suku ke suku berikutnya. 6 ke 9. Ini naik 3 angka. 9 ke 12 naik 3 angka. 12 ke 15 naik 3 angka juga. Ternyata kenaikan dari satu suku ke suku berikutnya itu selalu konstan atau tetap, ya. Inilah yang namanya barisan aritmatika. Langkah selanjutnya kita tentukan nilai A dan B. A itu suku pertama, ya, nilai suku pertama. B itu beda antar sukunya. Kalau kita lihat dari barisan ini, nilai A-nya atau suku pertamanya itu sama dengan 6. Dan beda antar sukunya itu sama dengan 3. Berarti A-nya 6, B-nya 3. Langkah selanjutnya, kita cari atau hitung nilai suku ke-37. Kita gunakan rumus, ya. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, ya. Ini wajib dihafal, ya. Wajib dihafal. UN itu artinya suku ke N. Sama dengan A itu suku pertama ditambah N-1 dikali B. Itu beda antar suku. Masukkan nilai A, B, dan N-nya. Karena yang ditanyakan suku ke-37 berarti N-nya 37, ya. U37 sama dengan A hanya 6 ditambah N-1. Berarti 37 dikurangi 1, yaitu 36. Dikali B. B-nya 3. 36 kita kalikan dengan 3 dulu, ya. Berarti 6 ditambah 108. 6 ditambah 108 sama dengan 114. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 2. 3 suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, 19, dan seterusnya adalah... Oke. Pertama kita lihat dulu beda antar sukunya. 1 ke 5. Ternyata bedanya 4. 5 ke 11 bedanya 6. 11 ke 19 bedanya 8. Ternyata bedanya tidak sama atau tidak tetap. Kalau kita lihat, ternyata beda antar sukunya ini membentuk barisan sendiri. Kita lihat ya, 4 ke 6 naik 2. 6 ke 8 naik 2. Nah, barulah di sini bedanya sudah konstan. Bentuk barisan seperti ini, inilah yang namanya barisan aritmatika bertingkat. Karena yang dicari hanya 3 suku berikutnya, maka kita tidak perlu menggunakan rumus. Kita cukup pakai cara manual saja. Karena kita lihat bedanya itu selalu naik 2 angka, maka berikutnya angka setelah atau bilangan setelah 19 itu adalah naik 10, ya. Karena lihat ya, habis naik 4, naik 6, naik 8, berarti berikutnya naik 10. Berikutnya lagi pasti naik 12. Dan berikutnya lagi pasti naik 14. Naiknya selalu naik 2 terus. Oke, kita hitung sekarang ya. 3 suku berikutnya. 19 naik 10. Jadi 29. 29 kita tambahkan 12. Jadi 41. Dan 41 kita tambahkan 14. Jadi 55. Jadi 3 suku berikutnya adalah 29, 41,
dan 55. Jadi jawabannya yang B. Soal yang ketiga. Diketahui barisan bilangan 12, 20, 30, 42, 56 dan seterusnya. Suku ke-22 adalah, oke, kita lihat dulu ya, bedanya berapa. 12 ke 20 beda 8. 20 ke 30 beda 10. 30 ke 42 beda 12. Ternyata bedanya belum sama. Kita cari lagi bedanya. 8 ke 10 beda 2. 10 ke 12 beda 2. Nah, di sini baru sama. Berarti ini masuk kategori aritmatika bertingkat. Karena yang dicari suku ke-22, kita kalau pakai cara manual ini agak lama. Kita pakai cara rumus. Bagaimana caranya? Pertama kita tentukan atau kita perhatikan suku pertama di masing-masing tingkat ya. Tingkat pertama, suku pertamanya ini 12 ya, ini namanya kita simbolkan dengan A. Terus suku pertama di tingkat 2 itu 8, kita simbolkan dengan B. Dan suku pertama di tingkat ketiga itu 2, kita simbolkan dengan C ya. A, B, C nya sudah ketemu ya. Selanjutnya kita masukkan ke rumus UN barisan aritmatika bertingkat. Rumusnya lebih panjang ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B ditambah N-1 kali N-2 kali C per 2. Nah ini tambahnya ini ya. Kalau A plus N-1 kali B ini rumus dasar aritmatika biasa. Kalau aritmatika bertingkat ada tambahannya, yaitu N-1 kali N-2 kali C per 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus nilai ABC nya. Yang dicarikan suku ke-22, berarti N-nya 22 ya. Sama dengan A-nya 12 ditambah N-1 kali B, berarti 22 kurangi 1 kan 21 kali B, B-nya 8 ditambah ya ini N-1 kali N-2 kali C per 2, berarti 21 dikali 20 dikali 2 per 2 ya. Kita lihat ya, N-1 itu 22 kurangi 1 21, N-2 22 dikurangi 2 20 kali C, C-nya 2 per 2. Ini rumus. Kita tinggal hitung ya. Sama dengan 12 tetap ditambah 21 kali 8 yaitu 168 ditambah ini tinggal coret-coret 21 kali 20 yaitu 420. Dan kalau kita hitung semuanya hasilnya adalah sama dengan 600. Jadi jawabannya yang B. Gampang bukan? Berikutnya soal nomor 4. Ada suatu pola gambar ya, atau barisan gambar berpola. Nah, pertanyaannya, jika pola di atas dilanjutkan, banyak bulatan pada pola ke-61 adalah oke. Langkah pertama, kita ubah dari bentuk gambar ke bentuk pola bilangan ya. Kita lihat di sini. Gambar pertama ini bulatannya ada 1, berarti kita tulis 1. Di gambar kedua bulatannya ada 5, kita tulis 5. Di gambar ketiga bulatannya ada 9, kita tulis 9 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat beda antar sukunya. 1 ke 5 ini naik 4, 5 ke 9 naik 4, 9 ke 13 juga naik 4. Berarti aritmatika ya, barisan aritmatika biasa. Langkah selanjutnya, tentukan nilai A dan B. Ingat ya, A itu suku pertama, B itu beda antar suku. Dari sini kita lihat ya, A-nya 1 dan B-nya 4. Lanjut, kita hitung nilai suku ke-61. Pakai rumus UN ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Masukkan nilai A dan B-nya. U61 sama dengan A yaitu 1 ditambah N-1 yaitu 60 dikali B. B-nya 4. Sama dengan 241. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 5. Diketahui barisan aritmatika dengan U5 sama dengan 8 dan U9 sama dengan 20. Suku ke-10 adalah oke. Pertama, kita buat model matematikanya. U5 sama dengan 8, kita lihat ya.
dan U9 sama dengan 20. Kita mulai dari yang besar dulu, U9 dulu. Rumus UN itu kan A ditambah N-1 kali B. Berarti kalau U9 berarti sama dengan A ditambah 8 kali B. 8 ini dari 9 kurangi 1. Ya, sama dengan 20. Sesuai isi soal. Lanjut ke suku yang berikutnya, U5. Ya. Ingat ya, dari yang besar dulu baru yang kecil. U5 berarti kita jabarkan ke rumus A ditambah 4B sama dengan 8 dari soal. Selanjutnya kita cari nilai A dan B nya. Ini kan seperti SPLDV ya. Kita lakukan eliminasi substitusi. Kita eliminasi A nya, berarti A nya habis. 8B kurangi 4B sama dengan 4B, 2 sama dengan 20 kurangi 8 yaitu 12. Dari sini kita dapatkan nilai B nya sama dengan 3 ya, 12 dibagi 4. Oke, nilai B kita nanti substitusikan, bisa ke U5, bisa ke U9. Kita cari yang nilainya kecil saja, yang gampang hitungnya. Kita substitusikan nilai B sama dengan 3 ke bentuk ini, A plus 4B sama dengan 8 ya. Sehingga bisa kita dapatkan ya, A plus 4B sama dengan 8, B nya kita masukkan 3. Berarti 4 kali 3 yaitu 12 ya, A ditambah 12 sama dengan 8. 12 pindah ruas jadi min, berarti A sama dengan minus 4. Oke, A nya minus 4, B nya 3. Langkah terakhir kita cari nilai suku ke 10. U10 sama dengan A ditambah 9B sama dengan minus 4 ditambah 9 kali 3 sama dengan 23. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 6. Dalam sebuah aula terdapat 25 kursi pada baris pertama dan setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi dari kursi di depannya. Jika aula itu memuat 8 baris kursi, maka banyak kursi dalam aula adalah titik. Baik, kita mulai dengan membuat deret aritmatikanya. Ada perbedaan antara barisan dan deret aritmatika. Kalau barisan itu biasanya mencari suku ke berapa. Kalau deret itu mencari jumlah sampai suku ke berapa. Nah, itu perbedaan antara barisan dan deret. Untuk soal ini sifatnya deret ya. Kita buat dulu deret aritmatikanya. Barisan pertama ada 25 kursi ya. Ini suku pertama. Terus di baris kedua, itu suku kedua itu bertambah 3 kursi, berarti 28 kursi. Di barisan berikutnya itu jumlahnya nambah 3 kursi lagi, yaitu 31 kursi dan seterusnya. Nah, inilah contoh deret aritmatikanya. Langkah kedua, tentukan nilai A, B, dan N-nya. A sama dengan 25, suku pertama. B sama dengan 3, beda antar suku. Dan N-nya sama dengan 8. Dari mana 8? Karena yang dicari adalah 8 baris kursi. Berarti jumlah dari baris pertama sampai baris ke-8. Nah, artinya sampai dengan suku ke-8. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah 8 suku pertamanya atau dalam kurung S8. Nah, di sini saya berikan rumus SN dari deret aritmatika. SN ini artinya jumlah dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Rumusnya sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Masukkan nilai N, A, dan B nya ya. S8 sama dengan 8 per 2 dikali 2 kali 25 ditambah 7 kali 3 ya. Ingat N-1, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Berikutnya kita hitung sama dengan 4. Ini dari 8 dibagi 2 dikali 2 kali 25 50 ditambah 7 kali 3 21 sama dengan 4 kali 71 sama dengan 284. Jadi jumlah seluruh kursi dari baris pertama sampai dengan baris ke-8 adalah 284. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 7.
Dari barisan aritmatika diketahui U3 sama dengan 18 dan U7 sama dengan 38. Jumlah 24 suku pertamanya adalah, pertama kita buat dulu model matematikanya. Kita jabarkan dari U7 dan U3 yang besar dulu ya. U7 itu kalau dijabarkan ke rumus itu berarti A plus 6B ya. 6 ini dari 7 kurangi 1 ya. A plus 6B sama dengan 38 dari soal. Berikutnya kita jabarkan U3. U3 kalau kita ubah ke bentuk rumus itu A plus 2B sama dengan 18 ya. Terus kita cari nilai A dan B nya menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi dulu A nya ya. A kurangi A habis, berarti tinggal 6B dikurangi 2B yaitu 4B sama dengan 38 dikurangi 18 yaitu 20. Berarti B nya sama dengan 5 ya, 20 dibagi 4. Berikutnya B sama dengan 5 ini kita substitusikan ke persamaan A plus 2B sama dengan 18. Kita tulis lagi di sini. Kita masukkan nilai B nya sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Berarti A plus 10 sama dengan 18. A sama dengan 8. Baru yang terakhir kita hitung jumlah 24 suku pertamanya yaitu S24. Kita gunakan di sini N-nya sama dengan 24. Masukkan ke rumus Sn. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Sama dengan 24 per 2 dikali 2 kali 8 ditambah 23 kali 5. 24 per 2 itu 12. 2 kali 8 16. 23 kali 5 115. Sama dengan 12 dikali 131 sama dengan 1572. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 8. Jumlah bilangan kelipatan 5 antara 100 dan 300 adalah, kita mulai dari membuat deret aritmatikanya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah bilangan. Berarti itu deret aritmatika ya. Yang diminta adalah bilangan antara 100 dan 300. Berarti 100-nya nggak ikut, 300-nya nggak ikut ya, karena kata-katanya antara gitu. Berarti kita mulai dari 105 ditambah 5 110 ditambah 5 lagi 115 dan seterusnya sampai dengan 295 ya. Bilangan kelipatan 5 tertinggi yang memenuhi sifat antara 100 dan 300. Langkah selanjutnya kita tentukan nilai A, B, dan N-nya. N ini menyatakan banyak sukunya. A sama dengan 105, gampang ya. Terus B sama dengan 5, ini juga gampang. Nah, berikutnya kita cari nilai N-nya. Diketahui UN suku terakhir itu sama dengan 295. Suku keberapa dia? Nah, kita jabarkan dulu. UN itu kan rumusnya A ditambah N-1 kali B. Masukkan nilai A dan B-nya. 105 ditambah N-1 kali 5 sama dengan 295. 105 kita pindah ruas jadi minus. Berarti N-1 kali 5 sama dengan 190. 5 kita pindah ruas jadi bagi. Jadi N-1 sama dengan 38. Min 1 pindah ruas jadi plus, berarti N-nya sama dengan 39. Di sini A, B, dan N-nya sudah diketahui. Baru yang terakhir kita hitung jumlah 39 suku pertamanya atau S39. Kita gunakan rumus Sn yang kedua ya, yaitu N per 2 dikali A ditambah UN. UN di sini adalah suku terakhir. Rumus ini lebih pendek dari rumus sebelumnya. Hanya rumus ini bisa digunakan kalau suku terakhirnya sudah diketahui atau UN-nya sudah diketahui. Di sini suku terakhirnya 295 sudah diketahui ya. Kita masukkan sama dengan 39 per 2 dikali A 105 ditambah UN 295 sama dengan 39 per 2 dikali 300 ya. 300 dibagi 2 ini 150 kali 39 sama dengan 5850. Jadi jawabannya yang C.
Soal yang terakhir, soal nomor 9 ya. Jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 adalah di sini yang diminta adalah bilangan kelipatan 3 dan 4. Maka kita mulai dari mencari KPK 3 dan 4. Gampang ya. KPK-nya yaitu 12. Berikutnya kita cari semua bilangan kelipatan 12 antara 200 dan 450. Di sini kata yang digunakan adalah antara. Berarti bilangannya harus lebih besar dari 200. Tapi lebih kecil dari 450. Oke, kita mulai dari bilangan yang terkecil dulu ya. Cari bilangan terkecil. Bagaimana cara mencarinya? Caranya dimulai dari kita bagi 200 dengan 12 ya. 200 itu bilangan antaranya dimulai dari 200 ya. Kita bagi dengan 12. Kalau kita sederhanakan itu kan sama dengan 50/3, sama-sama dibagi 4. Sama dengan 16,6. Nah ini. Artinya kalau kita ingin mencari bilangan yang lebih besar dari 200, maka harus dibulatkan ke atas. Ya. Karena kalau 200 itu 16,6. Berarti kalau ingin yang lebih besar dari 200 harus dibulatkan ke atas. Artinya bilangan terkecil yang kita harapkan adalah 12 dikali 17 dari pembulatan atas 16,6 ya, yaitu sama dengan 204. Jadi 204 adalah bilangan terkecil yang memenuhi sifat kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450. Berikutnya kita cari bilangan terbesarnya. Nah, kalau di sini kita gunakan yang 450. 450 kita bagi dengan 12 ya. Kita sederhanakan sama dengan 75/2 sama dengan 37,5. Nah, karena yang kita minta itu harus lebih kecil dari 450, maka kita bulatkan ke bawah. Berarti bilangan terbesar yang kita harapkan yang memenuhi sifat kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 itu adalah 12 dikali 37 ya. 37 dari 37,5 dibulatkan ke bawah. Sama dengan 444. Nah, ini yang kita ingat-ingat ya. Bilangan terkecilnya 204, bilangan terbesarnya 444. Berikutnya kita buat deret aritmatikanya ya. 204 kita tambahkan dengan 12, jadilah 216. Kita tambahkan lagi dengan 12, jadilah 228. Sampai ke bilangan yang terbesar yaitu 444. Ini namanya sudah membentuk deret aritmatika. Tentukan nilai A, B, dan N-nya. A-nya 204, suku pertama. B-nya 12, beda antar sukunya. UN sama dengan 444. UN kita jabarkan ya. Di sini N kita cari lewat UN dikurangi A dibagi B ditambah 1. Ini adalah penjabaran dari sifat UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, kalau kita jabarkan, kita cari nilai N-nya, ketemulah N itu sama dengan UN dikurangi A dibagi B ditambah 1. Ini untuk mencari nilai N-nya atau banyak sukunya. Sama dengan UN, suku ke N yaitu 444 dikurangi A 204 dibagi B 12 ditambah 1. 1 ini dari rumusnya. Sama dengan 240 dibagi 12 ditambah 1 sama dengan 21. Jadi banyak sukunya ada 21. Ini ingat-ingat ya. Cara mencari banyak suku atau N-nya. Sekali lagi, rumusnya adalah UN dikurangi A atau suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi B baru ditambah 1. Setelah itu kita cari jumlah 21 suku pertamanya atau S21. Sn sama dengan N/2 dikali A plus UN. Kita gunakan rumus ini karena UN atau suku terakhirnya diketahui. Sama dengan 21/2 dikali 204 ditambah 444. Sama dengan 21/2 dikali 648. Ini kita coret-coret jadi 324 dikali 21 sama dengan 6.804. Jadi jawabannya yang B.
Selesai untuk video kali ini. Gimana? Kalian paham semua bukan? Jika masih ada yang belum paham, silakan komen di bawah ya. Insya Allah saya bantu jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.